Amin. Haleluya, haleluya. Sama-sama bilang sama saya, hanya Yesus yang layak saya sembah. Ketik di kolom komentar, hanya Yesus yang harus saya sembah. Bukan diri saya, bukan harta benda saya, bukan orang-orang yang ada di sekeliling saya, tetapi hanya Yesus yang layak terima pujian dan pengagungan. Amin saudara. Ambil Alkitab kita sama-sama. Di rumah kita masing-masing hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Yes, hanya Yesus yang kita sembah. Ketika kita meninggikan nama Tuhan, di mana nama Tuhan ditinggikan, Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Dia. Sebabnya kita percaya bahwa satu orang bertobat, seluruh isi keluarganya diselamatkan. Selamatkan dalam arti apa? Karena satu orang yang bertobat ini meninggikan nama Yesus, memanggil nama Yesus di rumahnya, maka seluruh isi rumahnya akan mengalami kuasa Tuhan, akan mengalami lawatan Tuhan. Hanya Yesus yang layak kita sembah. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita dalam Imamat pasal yang ke-20, ayat yang ke-10 hari ini sampai terakhir ayat 27 ya. Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 27. Kita lihat sama-sama, ambil Alkitab kita. Ya, jika kita baca Alkitab, ada kata-kata yang memberkati hidup saudara, ada rema yang Bapak Ibu dapati ketika Bapak Ibu sedang merenungkan firman Tuhan. Kau bisa stabilo, ya kan, kau bisa warnai supaya ada sesuatu yang kita dapati. Karena saya percaya setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Dan ketika Tuhan sampaikan sesuatu, maka itu mendapatkan tempat di hati kita, menjadi rema dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita kuat menghadapi segala sesuatu. Ya, jadi siapkan alat tulis kita, siapkan Alkitab kita, yang terlebih khusus siapkan hati kita, sehingga ketika kita dengar firman Tuhan, kita dapatkan kekuatan. Bila seorang laki-laki, Imamat 20 ayat 10 sampai 27, seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah, bukan mudah-mudahan, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Beberapa hari lalu saya sampaikan tentang perzinahan secara rohani. Ya, dan sekarang Alkitab mencatat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel untuk tidak berzina secara jasmani, saudara dikasih dalam Tuhan. Bahkan menghampiri istri sesamamu. Ya. Dan ini yang terjadi hari-hari ini, orang udah gak takut lagi. Bini orang lengbet, meleng sabet. Bahaya saudara. Ujung-ujungnya berkata, habis gimana ya pendeta, kita sama-sama saling suka, kita sama-sama saling cinta. Ya ampun. Hati-hati, hati-hati. Di hari-hari terakhir ini, saudara dikasih dalam Tuhan, akhir zaman ini, kita sungguh melihat hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, hal-hal yang dianggap tabu oleh kebenaran firman Tuhan, itu dilakukan dan tidak malu. Bayangkan. Ini yang terjadi, orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti inilah adanya. Itu sebabnya berjaga-jagalah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berjaga-jaga. Ya. Mungkin kau istri-istri, suami-suami bilang, pendeta saya berjaga-jaga, tapi bagaimana dengan pasangan saya? Kalau pasangan saya tidak berjaga-jaga, kan bisa juga engkaulah berdoa buat pasanganmu. Doakan dia supaya Tuhan jaga dia dimanapun dia berada. Selalu saya bilang kita gak bisa menjaga pasangan kita 24 jam non-stop, 7 hari dalam seminggu. Kita gak bisa jaga mereka. Tapi doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara rumah tanggamu, Tuhan yang akan menjaga memagari suami istrimu dimanapun mereka berada. Ya. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah, pasti, bukan cuma satu, bukan cuma si istrinya yang suaminya yang berzina, bukan, tetapi kedua-duanya dapat hukuman, saudara ya, dihukum mati baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ayat 11. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, ini lebih parah lagi nih, ya. Jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji.
maka darah mereka tertimpa kepada mereka. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, ini nih LGBT nih dibaca saudara ya, ini ditulis. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. 15. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. 18. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, dan perempuan itu membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabat sendiri dibuka dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Dari ayat 10 sampai dengan ayat 21 ada satu kesamaan. Sebelum saya lanjutkan sampai dengan ayat 27. Ya, ada satu kesamaan. Apa kesamaannya? Siapa yang berbuat dosa dia dihukum mati. Baik laki-laki, perempuan, siapapun, bahkan hewan yang berzina sudah dikasih dalam Tuhan dapat hukuman. Karena itu udah peraturan Tuhan. Siapa yang dosa dia yang akan dihukum. Siapa yang melakukan perbuatan tidak memuliakan Tuhan, dia yang akan kena hukuman. Ya. Nah, kita masuk sama-sama di ayat 21. Ayat 22 maksud saya. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Perzinahan, perbuatan asusila akan membuat tanah tempat di mana engkau tinggal sial, susah, karena dosa itu. Lihat kehidupan Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Maka Tuhan menghukum mereka berdua dengan apa? Engkau akan mengalami kesusahan, engkau akan mengalami penderitaan. Tanah di mana engkau tinggal akan mengalami kesusahan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati sekali. Baik dosa dalam dosa perzinahan atau dosa-dosa yang lain sudah dikasih dalam Tuhan, akan membuat hidup kita susah. Ketik di kolom komentar, dosa membuat hidup saya menderita. Ayo ketik di kolom komentar, dosa membuat hidup saya menderita. Supaya kita sadar, gak ada dari kita yang mau menderita punya, bukan? Gak ada. Gak ada dari kita, oh saya pengen menderita lu pendeta, saya pengen hidup saya susah, saya bercita-cita hidup saya menderita. Gak ada. Orang gak ada yang mau hidupnya menderita, orang gak ada yang mau hidupnya susah. Tapi banyak orang atau tidak sedikit manusia jatuh dalam dosa karena keputusan mereka. Padahal kalau ditanya mau hidup menderita, gak mau. Mau hidup susah, gak mau. Tapi tidak sedikit orang yang mau mengambil keputusan untuk jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa itu keputusan sendiri saudara. Ya, itu keputusan kita kok. Itu keputusan kita karena kita mau meresponi buah dari pemikiran kita. Oh, kalau saya lakukan ini, kita udah sadar, Roh Kudus sudah ingetin kita. Tapi kita yang meresponi. Padahal kita tahu dosa menghasilkan kesusahan. Dosa menghasilkan penderitaan. Tapi kita masih mau jatuh dalam dosa secara sadar. Makanya ayat 21 Tuhan, ayat 22 Tuhan ingatkan sama bangsa Israel. Demikian kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, akan susah hidup kita. Tanah di mana kita pijak akan susah kalau kita melakukan perzinahan.
Makanya rumah tangga kalau ada suami-suami, istri-istri yang melakukan perzinahan, jangan salahkan Tuhan kalau ekonomimu susah. Nggak percaya? Coba. Pendeta ini ngajarin coba-coba. Loh, saya sampaikan sesuatu supaya kita tahu. Kalau kita nggak mau susah, kalau kita nggak mau menderita, terlebih dalam perekonomianmu, saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lakukan perzinahan. Jangan lakukan apa yang membuat nama Tuhan tidak dimuliakan dalam hidupmu. Maka tanah itu menjadi tanah yang susah. Apapun yang kau kerjakan susah. Langit menjadi tembaga, tanah menjadi perak, tembaga sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi susah, jadi keras. Nggak ada penghasilan apa-apa ya. Ayat 23. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu. Karena semuanya itu telah dilakukan mereka sehingga aku muak melihat mereka. Jadi ada satu bangsa yang menjadi contoh dan untuk bangsa Israel jangan tiru. Itu sebabnya kenapa Tuhan menghalau mereka. Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan zina ini. Perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan ini. Bahaya saudara ya. Ayat 25. Ayat 24 maksud saya. Tetapi kepadamu aku telah berfirman. Kamulah yang akan menduduki tanah mereka. Dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan membawa bangsa Israel ke satu negeri ini dengan mempersiapkan terlebih dahulu mentalitasnya. Agar ketika mereka masuk ke negeri ini, kelakuannya tidak sama dengan orang-orang sebelumnya. Iya kan? Yang akhirnya memusuhi Tuhan, yang menjauhkan diri dari Tuhan. Yang akhirnya Tuhan muntahkan dari negeri itu, diganti dengan bangsa Israel untuk duduk di sana. Tapi bangsa Israel diberikan contoh dulu, diberikan peraturan dulu. Supaya engkau jangan menyimpang ke kanan, supaya engkau jangan menyimpang ke kiri, hidupmu dijaga oleh Tuhan, engkau dipisahkan. Supaya tidak melakukan apa yang sama, yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, ayat 25. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4 dan burung-burung, dan oleh segala yang merayap di muka bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, ini termasuk di dalamnya. Beberapa hari lalu saya juga sampaikan, ya, meramal, iya kan, lihat-lihat bintang, horoskop. Saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita tidak ditentukan oleh horoskop. Hidup saudara, saya ditentukan oleh firman Tuhan, ya. Kalau horoskop bilang hari ini, bulan ini, tahun ini hidupmu sial, engkau mau? Kan gak mau. Kita percaya hidup kita diberkati oleh Tuhan kok. Kita percaya hidup kita dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun horoskop bilang, oh bulan ini, tahun ini engkau akan mengalami kesusahan. Kita tidak hidup berdasarkan apa kata orang tentang kita. Kita tidak hidup berdasarkan ramalan-ramalan tentang kita. Kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan bilang, apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku perintahkan dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Haleluya. Jadi setiap firman Tuhan yang kita pegang itu yang terjadi, bukan berdasarkan ramalan-ramalan, berdasarkan horoskop, berdasarkan apa kata orang. Iya kan? No. Kita pegang firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, aku sudah memberkati engkau, aku menjagai engkau, engkau melindungi engkau. Itu yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, ayat 27. Apabila seorang laki-laki perempuan dirasuk arwah roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Tuhan sudah ingatkan kepada bangsa Israel, jangan lakukan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena tempat di mana engkau diberikan Tuhan saat ini akan memuntahkan engkau. Tempat di mana yang saat ini saudara berada, Tuhan menuntun kita, tempat yang dahsyat, tempat yang luar biasa. Tapi kalau hidup kita tidak mau dituntun, hidup kita tidak mau diarahkan, kita berjalan tidak mau diatur oleh Tuhan, suka-sukanya kita, jangan salahkan. Kalau keadaanmu semakin hari semakin susah, semakin hari semakin rumit, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya, Yesaya, coba lihat dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat 2. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2 bilang begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan saudara.
Telinga Tuhan tidak kurang peka untuk mendengar doa-doa saudara. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah, yang membuat manusia jauh dari Allah antara Tuhan dengan kita, ialah segala kejahatan kita, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak hal sudah Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita. Tuhan ingatkan kepada Yosua, jangan kau menyimpang ke kanan, jangan kau menyimpang ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi, supaya engkau berhasil kemanapun kau pergi. Peringatan yang sama diberikan kepada kita. Kalau kita mau beruntung, kita mau lihat berhasil dalam hidup kita, jangan kau menyimpang ke kanan, ke kiri. Belajar ikuti tatanan firman Tuhan. Karena peraturan, ketetapan yang firman Tuhan katakan, lakukan, itu baik buat kita. Itu menuntun berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita diingatkan, kalau engkau tidak mau hidupmu susah, engkau tidak mau hidupmu menderita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, stop lakukan dosa. Stop. Memang kadang ada Tuhan izinkan penderitaan yang memang bukan karena dosa, ada kesusahan yang memang bukan karena dosa, dan kita yang tahu, oh saya udah lakukan kebenaran pendeta, saya udah lakukan firman Tuhan, tapi kenapa masih ada penderitaan, ada kesusahan? Tuhan mau promosikan hidupmu. Lihat kisah Ayub. Ayub seorang yang benar di hadapan Tuhan, tapi Ayub mengalami kesusahan, Ayub mengalami penderitaan, Ayub ditinggalkan banyak orang. Tapi di end of the day-nya, Ayub melihat Tuhan memberkati 2 kali lipat dalam hidupnya. Kalau engkau merasa hidupmu sudah berada di dalam jalan-jalannya Tuhan, tapi engkau masih diizinkan Tuhan mengalami kesusahan, kau diizinkan Tuhan masih mengalami penderitaan, bukan yang disebabkan oleh dosa dan pelanggaran kita, Tuhan sedang mengangkat hidupmu. Tuhan hendak akan memberkati engkau 2 kali lipat. Lihat kisah Yusuf, kesusahan demi kesusahan Yusuf alami. Lihat hidupan Daud, udah diangkat menjadi seorang raja, tapi masih dikejar-kejar Saul untuk membunuh. Lari dari satu goa ke goa yang lain, satu daerah ke daerah yang lain. Susah, menderita, tapi bukan karena dosa. Itu yang membuat mereka akan diangkat oleh Tuhan. Kita yang tahu apa yang kita lakukan. Apakah kita selama ini sudah hidup benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, atau kita tahu selama ini saya masih melakukan kesalahan, saya masih melakukan pelanggaran, ada masih banyak hal, kekurangan-kekurangan di hadapan Tuhan yang sering kali saya lakukan. Saya masih sering jatuh di area ini, saya masih sering jatuh di area itu. Kan kita yang tahu. Kalau kita tahu dan sekarang mengalami kesusahan, kita tahu kita sedang mengalami lakukan dosa, ayo datang berbalik sama Tuhan. Jangan sampai langit menjadi tembaga dalam hidup kita. Susah. Kenapa? Karena memuntahkan. Negeri itu memuntahkan engkau. Kenapa? Karena ada dosa yang kita lakukan. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, telinga Tuhan kurang mendengar doa kita, tapi yang membuat kita terpisah adalah segala dosa dan pelanggaran kita. Hari ini masih ada kesempatan. Ada kabar sukacita. Karena Yesus membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau yang hari-hari sedang sadar. Engkau yang hari-hari ini hatimu diketuk oleh Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan. Bukan suatu kebetulan kau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan mau kita datang berbalik kepada Tuhan. Tuhan mau kita datang dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin kau bilang, pendeta, dosa saya terlalu parah, saya terlalu najis untuk dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diputihkan oleh Tuhan. Tidak ada dosa dan pelanggaran yang terlalu najis yang tidak bisa engkau bawa kepada Tuhan. Tuhan murnikan hidupmu. Dia Tuhan. Hari ini dimanapun saudara berada, saya mengajak setiap saudara, engkau yang secara sadar hatimu diketuk saat ini oleh Roh Tuhan. Karena Tuhan mengasihimu. Karena Tuhan mengasihimu. Tuhan mau engkau datang kembali kepadanya. Tuhan mau memberkati hidupmu. Siapapun saudara pagi hari, dimanapun kau berada, jika engkau mau didoakan secara khusus, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini, bukan suatu kebetulan ada anak-anak Tuhan yang sedang menangis di hadapan Tuhan pagi hari ini. Oleh karena ada sesuatu yang mereka lakukan di hadapan Tuhan dan mereka tahu ini jalan yang salah. Dan mereka mau berbalik kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa dimanapun mereka berada, mengikuti live doa pagi hari ini. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, Roh Kudus pulihkan hati mereka. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru, hati yang mau taat kepada firman. Hari ini hamba berdoa, Bapa, dalam nama Yesus,
Gantikan hati mereka dengan hati yang mengasihi-Mu, hati yang mencintai-Mu, hati yang mau taat kepada firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada seorang wanita muda yang sedang menangis hari ini. Engkau berpikir Tuhan tidak lagi mau datang kepadamu. Engkau berpikir Tuhan tidak lagi mau mengampuni. Dengar baik, Tuhan mengasihimu. Engkau wanita muda, Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu. Itu sebabnya Tuhan ingatkan engkau hari ini. Ayo datang berbalik. Karena Tuhan mau pulihkan hidupmu. Bahkan siapapun kita yang pagi hari ini ada, Tuhan rindu ada lawatan di pagi hari ini di rumah kita masing-masing. Hamba melepaskan berkat buat setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus, kasih Allah melawat setiap mereka pagi ini. Kasih Allah melawat mereka pagi hari ini. Jamah masing-masing mereka Tuhan. Jamah masing-masing mereka ya Roh Kudus. Sehingga ada banyak jiwa datang pagi hari ini kepada Tuhan. Memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Dan mau komitmen untuk hidup dipulihkan. Untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan terus berperkara dalam hidup anak-anak Tuhan. Berperkara dalam hidup mereka ya Roh Kudus. Sehingga day by day, hari demi hari, mereka semakin hari semakin hidup dipulihkan. Semakin hari semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada hal-hal dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan mereka yang sedang sakit hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan sempurna dalam nama Yesus. Karena kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, tempat di mana roh Allah berdiam. Itu sebabnya pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah dan sembuhkan. Satu persatu Tuhan lawat dalam nama Yesus. Hamba percaya pagi hari ini adalah pagi berkat, pagi mujizat. Pagi di mana roh Allah berkuasa atas masing-masing kami. Dan kami sungguh melihat campur tangan Tuhan nyata. Hamba lepaskan berkat karena hamba percaya ada firman-Mu ya Tuhan. Mengatakan sampaikan firman, disembuhkan mereka. Sehingga setiap mereka yang sakit pagi hari ini sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Pulih sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa sepakat membawa rumah tangga demi rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kami menjalankan rumah tangga kami. Ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak goncangan. Tapi satu hal yang kami percaya, selama dalam perahu bahtera rumah tangga kami ada Tuhan Yesus, maka badai sebesar apapun, tantangan hidup sekuat apapun, kami tahu Yesus yang memberikan kami ketenangan. Yesus yang memberikan kami kekuatan. Yesus yang memberikan kami jalan keluar. Dan Yesus yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala badai yang ada. Hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap rumah tangga demi rumah tangga. Diberkatilah oleh Tuhan. Suami-suami, istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, hidup harmonis dalam nama Yesus. Sebab Tuhan pegang hati setiap suami-suami dan hati istri-istri. Supaya ada penundukan diri daripada segala keegoan mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa kalau ada di antara rumah tangga mereka yang hari-hari ini suaminya sedang pergi meninggalkan mereka, atau istrinya sedang pergi meninggalkan mereka, hari ini kami satukan hati kami berdoa bagi pasangan mereka yang sudah pergi meninggalkan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, sampai hari ini kami percaya Engkau pegang kendali atas hidup kami. Engkaulah yang menjamah setiap hati suami-suami, hati istri-istri akan kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Lawatan-Mu ada atas setiap rumah tangga demi rumah tangga yang ada pagi hari ini. Kalau ada di antara mereka juga rumah tangga suami istri yang hari-hari ini berdoa agar Tuhan mengaruniakan keturunan ilahi. Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini, berdoa bagi mereka dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Hamba berdoa dalam nama Yesus.
setiap pasangan suami istri yang hari-hari ini memiliki kerinduan untuk adanya keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah buah kandungan istri-istri, diberkatilah kesehatan reproduksi suami istri, diberkatilah mereka dengan anak-anak keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Terjadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa biar kuasa Tuhan nyata atas mereka, kuasa Tuhan terjadi bagi mereka. Bapa, terima kasih. Hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang bekerja, usaha, berbisnis. Kami tahu hari-hari ini juga bukan hari-hari yang mudah, tapi kami mau belajar bersyukur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan ingatkan satu hal dalam hidup saya. Engkau yang bekerja, engkau yang berbisnis, engkau yang usaha, apapun yang kau kerjakan, tetap bersyukur. Seberapapun penghasilanmu, tetaplah bersyukur. Ya, ucapan syukur menghadirkan berkat Tuhan. Ucapan syukur membuat perlipat gandaan terjadi dalam kehidupan. Belajar bersyukur. Banyak orang di luar sana penghasilan lebih kecil darimu. Banyak orang di luar sana menginginkan posisi dan jabatanmu saat ini. Belajar mengucap syukur dengan tempat di mana engkau bekerja. Belajar mengucap syukur di tempat di mana engkau berbisnis. Belajar mengucap syukur dengan penghasilanmu saat ini. Bersyukur, 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 dan bersyukur. Engkau akan lihat bahwa orang yang bersyukur dipercayakan hal-hal yang besar. Karena demikian firman Tuhan, orang yang setia terhadap perkara-perkara kecil akan dipercayakan kepadanya perkara-perkara yang besar. Miliki hati bersyukur. Bapa, hamba berdoa membawa setiap mereka. Kalau di antara mereka yang mungkin hari-hari ini bersungut-sungut dengan penghasilan mereka dari hasil usaha, hasil gaji mereka, hari ini ampuni Tuhan. Hari ini kami mau belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan adil. Kami tahu Tuhan tidak pernah berhutang. Kami tahu apa yang kami lakukan. Tuhan yang menilai semuanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah ketika hati anak-anakmu bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, maka ada anugerah, ada pertolongan, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari juga berdoa mencari pekerjaan, di dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat. Biarlah Tuhan membukakan lapangan pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan. Mereka melihat pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada mengikuti live doa pagi hari ini. Diberkatilah masa muda mereka. Diberkatilah hari depan mereka. Studi mereka diberkati Tuhan. Bahkan setiap rencana dan cita-cita mereka diberkatilah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Mereka semua orang-orang muda yang secara khusus bergabung dalam doa pagi ini, Tuhan berkati masa depan mereka. Tuhan, hamba berdoa, memang tidak gampang untuk menjalani masa muda di akhir zaman ini. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan, tapi hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan jaga pagari hati dan hidup mereka. Tubuh roh jiwa mereka dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk ya Tuhan. Jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat dalam nama Yesus. Sehingga pergaulan anak-anak Tuhan, orang-orang muda yang pagi hari ini, bahkan dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan terlebih dahulu dalam menjalankan aktivitas mereka, Tuhanlah yang memagari, membentengi pergaulan mereka. Sehingga mereka menjadi terang, mereka menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada. Beri mereka hati yang tahu dan paham akan firman Tuhan, bahkan mau melakukannya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, cita-cita mereka diberkatilah oleh Tuhan. Rancangan Tuhan digenapi dalam hidup orang-orang muda. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu orang-orang muda hari depan yang penuh harapan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat anugerah, ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang terus Tuhan anugerahkan dalam hidup orang-orang muda ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap mereka ya Bapa, yang hari-hari ini berdoa agar mendapatkan pasangan hidup. Orang-orang muda dimanapun mereka berada, hamba lepaskan berkat dalam nama Yesus. Biarlah orang-orang muda ini dikirimkan kepada Tuhan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Kalau ada orang-orang muda yang hari-hari menjalin hubungan dengan orang yang tidak seiman, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap mereka. Biarlah kebenaran Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba lepaskan berkat buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka hidup memuliakan Tuhan. Mereka dijaga, mereka dipagari, mereka dilindungi dalam nama Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa buat jiwa-jiwa yang pagi hari ini bergabung
Mungkin mereka belum mengenal Yesus, mereka mengikuti doa pagi hari ini dan mereka mengalami damai Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan. Bahkan hamba berdoa dalam nama Yesus melepaskan bagi mereka roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Tuhan sendiri yang menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dalam kehidupan masing-masing mereka. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Hamba berdoa bagi mereka sehingga hari-hari mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena Tuhan menerangi setiap langkah hidup mereka. Hamba juga berdoa mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Kota kami diberkati Tuhan. Kota kami udaranya bersih dalam nama Yesus. Cuacanya cerah. Bahkan kalau ada kota-kota yang belum turun hujan, kami lepaskan berkat dalam nama Yesus. Anugerah kemurahan Tuhan terjadi atas kota-kota yang belum turun hujan sampai hari ini. Dalam nama Yesus, turun hujan atas kota-kota tersebut. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga buat kota-kota yang hari-hari ini sudah mengalami hujan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Oh, kami bersyukur sebab berkat itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini juga kami satukan hati kami. Kami berdoa buat bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dijaga Tuhan. Indonesia dipelihara Tuhan. Indonesia hasil-hasil buminya baik. Perekonomiannya baik. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus, pemimpin bangsa kami Indonesia diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya diberikan Tuhan hikmat tuntunan Tuhan dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa ini. Berkati juga seluruh pemimpin daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, bahkan seluruh camat, lurah, RT RW atas bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, dalam mereka memimpin ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapak buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat berada, diberkatilah oleh Tuhan. Mereka hidup dalam kemurahan Tuhan, mereka hidup dalam kasih setia Tuhan. Bahkan kami berdoa kalau ada oknum-oknum intoleran atas bangsa kami, atas kota kami, ada oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah atas kota dan bangsa kami, sepakat kami mendoakan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Engkaulah Allah yang menjamah hati mereka, sehingga ada Saulus-Saulus yang diubahkan menjadi Paulus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rencana pemilihan umum 2024. Tuhan memberkati. Biarlah semua berlangsung, berjalan dengan aman, damai, kondusif. Dan kami berdoa mereka yang bekerja baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, diberkatilah oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kejujuran dan keadilan dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Kami berdoa ya Tuhan, dan kami menyerahkan bangsa kami. Secara khusus kami doakan Israel diberkati Tuhan. Palestina ada kedamaian, ada keamanan. Tuhan Yesus tolong pemimpin-pemimpin negara ini. Biarlah ada keamanan, ada kedamaian atas bangsa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami percaya di sisi lain, biarlah ada pertobatan jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam setiap keadaan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Tuhan. Kami memulai hari ini bersama Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami disertai, ditopang, ditolong oleh Tuhan. Bahkan Tuhanlah yang menuntun kami untuk kami selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami yang mengikuti doa pagi ini. Dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan dan kami aminkan apa yang kami doakan terjadi atas hidup kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita pagi hari ini Jumat 27 Oktober selesai. Kita kembali ketemu hari Senin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan ya. Karena untuk hari ini secara khusus di Jumat biasanya kita ada breakthrough prayer. Tapi khusus Jumat ini dan Jumat kemarin juga ya, kita belum bisa adakan karena ada kegiatan gereja secara onsite. Karena itu kita kembali ketemu hari Senin dalam doa pagi online. Tetap terus cari Tuhan, tetap terus hidup dalam kebenaran, dan tetap terus jadi berkat. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.